Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kita sudah diselamatkan dalam Yesus dan kita semua sehat. Hari ini kita bersyukur juga kepada Tuhan karena Dia memberi kita kesempatan untuk membahas satu tema penting. Tema saya ialah ini tema konseling, resolusi dalam konflik pernikahan Kristen, keluarga Kristen. Saya baca satu ayat saya dari Matius pasal 5 ayat 9, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Satu ayat yang luar biasa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya, kepada kita, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dari teks ayat ini merujuk pada teks ini kita membahas tema resolusi konflik dalam keluarga Kristen. Nah, yang pertama ialah bahwa hampir tidak ada satu masalah yang tidak ada solusi. Alkitab katakan bahwa Yesus adalah jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Jadi yang pertama adalah dengan kesadaran bahwa ada jalan keluar dalam Yesus, mari kita bicara baik-baik dengan pasangan kita. Bicara dengan positif. Jangan sampai kita justru berkomunikasi dan komunikasi yang salah justru menyumbat proses untuk percakapan bagi penyelesaian masalah dalam rumah tangga kita. Kita juga tahu bahwa hampir tidak ada satu pernikahan di muka bumi ini, termasuk pernikahan Kristen, yang tidak punya masalah. Ada banyak sekali masalah dan seringkali begitu kompleks dan rumit. Tetapi kita percaya bahwa ada jalan keluar dalam Yesus. Nah, resolusi konflik keluarga Kristen, pertama kita letakkan bahwa ada jalan keluar dalam Yesus. Dan dengan itu kita bicara secara baik dengan pasangan kita. Yang kedua adalah sangat penting bagi kita untuk menemukan akar masalah. Apa akar masalahnya? Kalau itu karena kita tidak bertumbuh dalam Yesus, nah kita harus bertumbuh. Kalau belum percaya, ya mari kita buka hati untuk percaya Yesus. Tapi kalau ada perilaku yang buruk, yang negatif, yang tidak seharusnya ada pada kita. Mungkin kasar, mungkin egoisme, mungkin komunikasi yang buruk, suka menyalahkan, menyumpahi dan negatif. Nah, mungkin itu harus kita selesaikan. Karena ketika kita tahu akar masalah, apalagi jelas, apalagi detail, nah kita harus belajar untuk terbuka dan mengatakan ini masalah saya. Supaya kita bisa mencari jalan untuk menyelesaikannya. Hal yang ketiga ialah kita harus mengontrol emosi dan sikap kita, termasuk kata-kata kita. Sebab jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik atau negatif, atau mungkin nadanya menyalahkan, itu gara-gara kamu sih. Coba kalau kamu gak begitu. Coba kalau kamu mendengar saya. Kamu sih dari dulu sudah bilang, tapi kan gak pendengar sih, gimana sih? Maka jadi seperti ini. Nah, sikap atau cara atau emosi atau kata-kata yang seperti itu harus dijauhkan. Karena ini menjadi bagian daripada justru menghambat proses penyelesaian masalah atau resolusi konflik dalam pernikahan Kristen. Jadi kita harus mementingkan sikap yang baik, sikap yang positif, emosi yang terkontrol, cara berpikir yang rasional, dan kata-kata juga yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita perlu menyusun langkah-langkah strategis yang sederhana, yang praktis. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu dalam konteks ini adalah kita mulai mencatat, menginterpretasi hal-hal apa saja kita inventarisasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah menuju pada resolusi konflik. Misalnya, kita ambil komitmen untuk mulai sekarang saya tidak lagi berkata-kata kasar. Mulai sekarang saya harus belajar untuk menepati janji. Atau mulai sekarang saya tidak akan telat lagi. Karena saya suka telat dan ini menjadi masalah dalam pernikahan. Atau mulai besok saya belajar untuk membagi waktu juga dengan keluarga. Atau istri mengatakan mulai besok saya juga harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan sebagainya. Jadi kita mulai menyusun langkah-langkah strategis yang praktis dan sederhana yang bisa kita capai sehingga progres. Sehingga kita bisa nilai, kita sudah sampai sejauh mana dalam proses resolusi konflik dalam pernikahan kita. Kalau tidak, kita tidak bisa punya alat ukur. Apakah kita sudah progres, atau barangkali belum jalan sama sekali, atau berputar-putar di tempat, karena tidak ada sebuah parameter yang bisa kita pakai sebagai rujukan untuk kita mengukur apakah resolusi ini berhasil atau tidak. Nah, yang kelima ialah kita harus belajar untuk memaafkan. Tentu saja ketika kita terbuka, kita menemukan entah diri kita atau pasangan kita, atau sebaliknya, yang punya kekurangan. Nah, kita harus belajar untuk memaafkan, minta maaf, tapi juga komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang terakhir, saya ingin mengatakan sebagai penutup daripada renungan saya ialah mari kita berlutut dan berdoa. Kita minta Tuhan tolong memberi kita hikmat,
Supaya ketika kita meminta pertolongan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong kita. Dia tidak pernah bekerja setengah, apalagi tidak sampai di akhir. Tuhan bekerja dengan sempurna. Kita katakan dia menyelesaikan semua dengan baik. Nah, resolusi akan berujung pada penyelesaian yang terbaik adalah ketika kita bawa itu kepada Kristus. Ente dalam doa, ente kita merujuk pada bimbingan firman Tuhan. Karena dengan begitu, kita tahu bahwa kita sedang menuju pada resolusi konflik pernikahan Kristen yang benar. Karena Yesus menjadi dasarnya. Terus memberkati dan shalom. Amin.